Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ginagnya Fitriana dengan nomor induk 1102621036. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Learning Disabilities atau kesulitan belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, PhD. Jadi, apa sih guys tugasnya itu? Tugasnya itu adalah Overview of Learning Disabilities atau mencakup gambaran tentang kesulitan belajar. Dan di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama, ada definisi kesulitan belajar. Yang kedua, penyebab kesulitan belajar. Yang ketiga, karakteristik kesulitan belajar. Yang keempat, klasifikasi kesulitan belajar. Dan yang terakhir, ada identifikasi dan intervensi dini kesulitan belajar. Yang pertama, ada definisi. Jadi apa sih sebenarnya learning disabilities itu? Yuk simak penjelasannya. Yang pertama ada definisi dari Canadian Association for Children and Adults with Learning Disabilities adalah mereka yang tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah meskipun tingkat kecerdasannya termasuk rata-rata, sedikit di atas rata-rata atau sedikit di bawah rata-rata. Dan apabila kecerdasannya lebih rendah dari kondisi tersebut, bukan lagi termasuk learning disabilities. Keadaan ini terjadi sebagai akibat disfungsi minimal otak, yaitu karena adanya penyimpangan dalam perkembangan otak yang minimal. Lalu yang kedua ada definisi dari public law dalam Hallahan dan Kaufman, menjelaskan tentang specific learning disabilities sebagai gangguan pada satu proses psikologi dasar, terlihat di dalam penggunaan bahasa lisan dan tulis dengan wujud seperti ketidaksempurnaan mendengarkan, memikirkan, membicarakan, membacakan, menuliskan, mengucapkan, atau melakukan perhitungan matematis. Di dalam istilah kesulitan belajar tercakup kondisi-kondisi hambatan persepsi, cedera otak, disfungsi minimal otak, disleksia, dan apasi perkembangan. Maka, dapat disimpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa learning disabilities atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kesulitan belajar adalah suatu keadaan seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan akademiknya yang disebabkan oleh adanya ketidakberfungsian sistem persyarafan di otak atau adanya gangguan psikologis dasar sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam mengikuti kegiatan akademik dan akan berdampak kepada prestasi yang menurun. Maka untuk mengembangkan potensi tersebut butuh adanya layanan pendidikan secara khusus. Ada penyebab. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar tersebut? Yang pertama ada faktor organis atau biologis. Banyak ahli yang meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem saraf pusat. Nah, bukti adanya gangguan dari sistem saraf pusat itu terlihat dari studi yang dilakukan oleh Hind dan Sembrut-Kleikman yang menggunakan CT scan ditemukan adanya gangguan saraf pusat pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Faktor yang kedua ada faktor genetis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa keluarga dengan ayah, ibu atau saudara kandung yang memiliki kesulitan belajar, maka anak atau saudara kandung selanjutnya dalam keluarga tersebut akan memiliki prevalensi risiko 35% hingga 45% untuk mengalami kesulitan belajar yang sama. Lalu faktor yang ketiga ada faktor lingkungan. Sering dijumpai adanya masalah dalam belajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti guru-guru yang tidak mempersiapkan program pengajarannya dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang. Dengan demikian, lingkungan yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada anak bukanlah bersifat primer, tetapi lebih ke bersifat sekunder. Lalu faktor yang keempat adalah konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan zat kimia terlarang atau narkoba. Kedua barang tersebut mengandung zat yang dapat mengganggu dan merusak perkembangan otak pada bayi dan menjadi penyebab kesulitan belajar kelak ketika sudah memasuki usia wajib belajar. Lalu faktor yang kelima ada kelahiran prematur. Kelahiran prematur dapat menjadi sebab seseorang memiliki kesulitan belajar karena pada bayi yang lahir prematur kemungkinan ada organ-organ yang belum sempurna. Salah satunya perkembangan otak yang belum sempurna. Lalu faktor yang terakhir yaitu ibu yang mengidap virus HIV/AIDS.
Virus HIV/AIDS juga dapat menyebabkan kerusakan neurologis atau kerusakan disfungsi otak pada bayi. Oleh karena itu, bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengidap HIV/AIDS rawan memiliki kesulitan belajar. Selanjutnya, ada karakteristik dari kesulitan belajar. Yang pertama, masalah persepsi dan koordinasi. Beberapa anak berkesulitan belajar menunjukkan gangguan dalam persepsi, penglihatan, dan pendengaran. Masalah ini tidak sama dengan masalah ketajaman penglihatan dan ketajaman pendengaran, seperti yang dialami oleh seorang tunanetra atau tunarungu. Sebagai contoh, anak yang mengalami gangguan persepsi visual tidak dapat membedakan huruf atau kata yang bentuknya mirip, seperti huruf D dengan B. Kemudian, anak yang mengalami masalah persepsi pendengaran mengalami kesulitan untuk mendengarkan kata yang bunyinya hampir sama, seperti kata kopi dan topi. Karakteristik yang kedua adalah gangguan dalam perhatian dan hiperaktif. Sebagian anak yang berkesulitan belajar mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian dan mengalami hiperaktif. Masalahnya bukan pada kelebihan geraknya, akan tetapi yang lebih mendasar adalah masalah sulitnya berkonsentrasi untuk melakukan sesuatu. Ia tidak dapat menuntaskan pekerjaannya karena perhatiannya segera beralih pada objek lain. Lalu karakteristik yang ketiga, mengalami gangguan dalam masalah mengingat dan berpikir. Anak berkesulitan belajar mendapat kesulitan untuk mengingat materi secara verbal. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai masalah dalam pemahaman bunyi bahasa, sehingga sulit memaknai kata atau kalimat. Apabila anak salah menangkap bunyi bahasa, maka akan menimbulkan kesalahan dalam memaknai kata tersebut. Lalu masalah berpikir meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah sampai kepada pembentukan konsep intervensi. Contohnya adalah bagaimana mengungkapkan kembali suatu cerita yang telah dibacanya. Lalu yang karakteristik keempat, kurang mampu menyesuaikan diri. Pada umumnya, anak yang mengalami kesulitan belajar sering mengalami kegagalan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dampak dari kegagalan tersebut yaitu anak menjadi kurang percaya diri, merasa cemas, dan takut melakukan kesalahan yang akan menjadi bahan cemoohan teman-temannya. Sehingga ia menjadi ragu dalam berinteraksi dengan lingkungannya atau ia akan mengasingkan diri. Karakteristik yang kelima menunjukkan gejala sebagai siswa yang tidak aktif. Anak berkesulitan belajar kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah akademis secara spontan. Hal ini terjadi karena mereka sering mengalami kegagalan. Contohnya, anak berkesulitan belajar tidak berani menjawab pertanyaan guru atau menjawab soal di papan tulis secara spontan. Lalu karakteristik yang terakhir adalah pencapaian hasil belajar yang rendah. Anak berkesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam berbagai bidang akademik, misalnya dalam membaca, pengucapan, tulisan, berhitung, dan sebagian anak lagi hanya pada satu atau dua aspek saja. Selanjutnya ada klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah sejenis gangguan belajar di mana anak sulit memahami tulisan, baik berupa angka ataupun huruf. Beberapa gejala disleksia yaitu kesulitan dalam mengenal kata, terlambat dalam belajar berbicara, kebingungan dalam menulis dan membaca huruf, kata dan angka, dan kesulitan dalam membaca arah. Yang kedua ada disgrafia, yaitu ketika seorang anak tidak mampu menuliskan sesuatu yang sedang mereka pikirkan atau apa yang dikatakan kepada mereka oleh orang lain. Anak tersebut ingatannya terhadap angka dan huruf terbilang rendah. Ketika anak lain bisa membedakan huruf dan angka, anak dengan berkesulitan belajar disgrafia biasanya belum bisa. Lalu yang ketiga, diskalkulia. Kesulitan belajar tipe ini adalah kesulitan belajar di mana soal-soal matematika yang sedang dihadapi siswa tidak bisa ia pecahkan, semisal membuat bangun ruang atau bangun datar, mengenal warna, dan mengerjakan operasi hitung. Gejala kesulitan belajar ini secara umum terdeteksi ketika masih berada di taman kanak-kanak. Untuk mengatasi kesulitan belajar ini harus memakai metode belajar untuk anak diskalkulia, semisal berhitung dengan jari, kertas tempel, kertas warna, atau memakai kelereng dan sejenisnya. Lalu yang keempat ada auditory dan visual processing disorder. Anak-anak dengan kesulitan belajar seperti ini pada umumnya tidak bisa mengerti bahasa pengantar pelajaran baik dalam bentuk lisan maupun tertulis penyajiannya. Dalam solusi ini adalah penerapan praktik nyata atau pola kinestetik agar pemahaman anak lebih mudah.
Lalu yang kelima ada specific language impairment. Sesuai nama istilahnya, anak dengan kesulitan belajar ini mengalami kesulitan untuk mencerna dan belajar bahasa. Penyebabnya pada otak kanan ada gangguan sehingga rendah kemampuan berbahasanya. Lalu klasifikasi yang terakhir yaitu nonverbal learning disabilities. Dalam hal ini ketidakmampuan belajar siswa adalah dalam pemahaman terhadap objek visual dalam pelajaran yang dipelajarinya. Siswa dengan kesulitan belajar tipe ini memerlukan bantuan penjelasan auditori dari orang lain secara langsung, sehingga sumber belajar tidak bisa hanya dari tulisan atau gambar saja. Mereka sangat membutuhkan bermacam-macam metode dan beragam media pembelajaran. Lalu ada identifikasi dan intervensi dini terhadap anak kesulitan belajar. Identifikasi mencakup upaya menemukanali anak-anak usia dini yang diduga beresiko berkesulitan belajar. Sedangkan intervensi mencakup upaya pemberian perlakuan agar anak berkesulitan belajar dapat dicegah atau ditanggulangi. Identifikasi dan intervensi ini saling terkait. Lalu selanjutnya ada model intervensi dini, yaitu yang pertama ada aktivitas keterampilan menolong diri sendiri dan konsep diri. Ini mencakup belajar keterampilan menolong diri sendiri dapat meningkatkan konsep diri yang positif dan mengembangkan kemandirian. Lalu yang kedua ada aktivitas motorik kasar. Untuk mengembangkan motorik kasar dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti berjalan, berguling, memanjat, melompat, melempar, dan berlari. Lalu yang ketiga ada aktivitas motorik halus. Untuk mengembangkan motorik halus mencakup bermain puzzle, permainan yang menggunakan jari, memotong, menggunting, menggambar, memasukkan kancing, dan lainnya. Lalu yang keempat ada aktivitas komunikasi. Berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mencakup memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain, bereaksi terhadap berbagai instruksi, memulai komunikasi, menjelaskan dan menjaga percakapan. Lalu yang kelima aktivitas visual. Berbagai aktivitas untuk membantu anak mengembangkan kemampuan diskriminasi visual, ingatan visual, integrasi visual, motor, dan koordinasi mata tangan, mencakup mengenal perbedaan dan persamaan gambar-gambar, mengenal bentuk huruf dan angka. Lalu yang keenam, aktivitas auditori. Berbagai aktivitas untuk membantu anak berlatih mengidentifikasi berbagai bunyi, diskriminasi berbagai bunyi, dan ingatan auditoris mencakup permainan kata, permainan ritme, dan permainan mengingat kata. Lalu yang ketujuh ada aktivitas kognitif. Berbagai aktivitas untuk membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir, mempelajari berbagai hubungan dan perbedaan, klasifikasi membandingkan, mempertentangkan berbagai ide, dan memecahkan masalah mencakup banyak aktivitas permainan. Selanjutnya ada aktivitas sosial. Untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial mencakup menjalin hubungan dengan orang lain, hubungan dengan anak lain, dan hubungan dengan guru melalui belajar bermain kognitif. Selanjutnya ada sistem pelayanan identifikasi dan intervensi dini. Ada 4 pilihan sistem pelayanan. Yang pertama, pelayanan di rumah. Jenis pelayanan ini menuntut waktu, dedikasi, dan motivasi orang tua. Tugas ahli pendidikan khusus tersebut adalah melatih orang tua dalam melakukan asesmen, merancang program, melaksanakan program, dan melakukan evaluasi program intervensi. Ada 2 keuntungan dari program pelayanan di rumah. Yang pertama, sistem memungkinkan anak belajar dalam situasi alami. Yang kedua, orang tua terlibat secara penuh dalam proses belajar anak. Yang kedua, pelayanan terintegrasi dengan taman kanak-kanak. Pelayanan ini tentu saja hanya sesuai untuk anak-anak berusia 3 hingga 6 tahun, yaitu saat anak-anak masuk TK. Pelayanan jenis ini anak-anak tetap dapat bermain dan belajar bersama anak lain, dan hanya dalam waktu tertentu mereka dipisahkan untuk memperoleh pelayanan intervensi dari guru pendidikan khusus secara intensif. Lalu yang ketiga, pelayanan di pusat-pusat pelayanan identifikasi dini. Dalam kondisi ideal, pusat identifikasi dan intervensi dini perlu memiliki suatu tim ahli yang mencakup dokter spesialis anak, psikolog anak, ahli PLB di bidang pendidikan anak, ahli bina wicara, ahli pendidikan jasmani
afektif, ahli fisioterapi, ahli terapi okupasi, dan pekerja sosial. Lalu pelayanan yang terakhir yaitu pelayanan gabungan, yaitu suatu pelayanan intervensi dini yang fleksibel dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan ketiga jenis pelayanan yang lain. Karena sifatnya yang fleksibel dari bentuk layanan gabungan ini, maka intervensi dini dapat dirancang untuk mempertemukan khas dari setiap anaknya. Jadi, learning disabilities bukanlah hasil dari penglihatan yang buruk atau pendengaran yang buruk. Mereka juga tidak sama seperti anak-anak yang mengalami kesulitan pada autis. Mereka tidak sama dengan hambatan intelektual. Mereka tidak sama dengan jenis masalah kesehatan emosional atau mental gangguan emosional. Jadi, jangan disamakan ya guys. Sekian video mengenai overview of learning disabilities. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.